Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini kebetulan di akhir pekan di bulan Februari 2023 ya. Bertepatan juga nanti malam ada news NFP yang biasa dirilis setiap awal bulan di Jumat pertama. Sebelum kita membuat pemetaan untuk satu hari ke depan, kita terlebih dahulu tidak ada salahnya untuk mengevaluasi, melakukan koreksi yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Dari pergerakan yang ada sudah sering kita sampaikan, ketika kondisi pasar dalam keadaan sideways atau datar, pasti nanti akan meledak, salah satunya akan keluar dari zona itu. Maka disitulah akan lebih mendominasi. Ketika pergerakan yang tidak jelas, pergerakan yang naik turunnya hampir sama, ketika naik kemudian dikembalikan lagi di posisi yang hampir sama, maka ini disebut dengan wilayah konsolidasi. Dan ini nanti pasti akan meledak, pasti akan breakout di antaranya. Apalagi ketika ada news yang berdampak besar. Kemana breakoutnya? Tentu selalu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Ya, bahkan sebelumnya kalau kita lihat ini kondisinya datar seperti ini. Ini kondisinya adalah sideways, berada di antara high dan low-nya di sini. Kemana breakoutnya? Ketika di candle-candle terakhir sudah ada petunjuk di sana. Nah, kalau kita amati yang kemarin sebelum news dirilis ada banyak rejeksi di bawah. Memang sebelumnya merah ini cukup signifikan ya, cukup berpotensi untuk kembali turun, tetapi sekali lagi di sisi bawah ada banyak penolakan di sana. Kemudian penolakan terpanjang berada di candle ini ya, ada panjang sekali rejeksinya, kemudian dikonfirmasi hijau kembali, ada peluang, ada potensi akan bergerak naik. Hanya saja karena di atas ada levelnya, kita bisa manfaatkan setelah breakout di sana atau manfaatkan dengan pending ordernya. Breakout di sana akan berlanjut lagi ketika breakoutnya signifikan dan punya pengaruh yang luar biasa, jauh melebihi dari level yang ada. Demikian juga untuk hari yang kemarin ketika bergerak datar naik turun. Kapan dia akan mulai bergerak lebih dominan? Di candle-candle terakhir akan memberikan petunjuk di sana. Naik turun, kemudian di bawah juga dibatasi area levelnya, di atas pun sama. Dari atas kecenderungannya high-nya menuju ke bawah. Nah, sementara dari sisi bawah high-nya juga, low-nya juga menuju ke atas. Maka satu-satunya jalan untuk memperkuat posisi peluang kita, tentu kita lihat yang terakhirnya. Kalau dia sudah didominasi merah, kita akan lebih ambil posisi sell-nya, tetapi menunggu atau melewati levelnya, sehingga kita bisa tempatkan pending ordernya di situ. Di atas pun sebenarnya boleh-boleh saja kita menempatkan pendingnya di sana. Ketika dia break di atas, tentu kita bisa lebih duluan entry. Ketika kita lihat breaknya di bawah, sell-nya lebih duluan entry. Jadi untuk melihat kondisi yang bimbang, naik dan turunnya sama, maka kita lebih baik menunggu konfirmasi berikutnya. Sampai di mana? Sampai menjelang mendekati level-level selanjutnya dan seterusnya ya. Kita tidak membicarakan sampai di ujung bawah, tetapi tentu yang paling dekat kita gunakan range-nya. Bagaimana ketika dia melewati atau range-nya dilewati? Ya, kita kalau sudah dilewati lebih baik break di sana. Kita tunggu di hari esok kalau memang itu sudah cukup malam. Karena di area di sini berpotensi memantul ya. Meskipun ada peluang berikutnya, tapi lebih baik kita jaga keamanan ya. Lebih baik kita antisipasi semua.
Nah, sekarang kita coba untuk lihat hari ini ada potensi kemana. Kita bisa lihat dulu di jadwal berita untuk malam nanti ya. Kita coba lihat dulu berita untuk malam nanti, kira-kira dari informasi awal bergeraknya kemana ya. Kita lihat dulu di kalender ekonomi, dari mana saja boleh, silakan, yang penting menyajikan jadwal kalender ekonominya. Kita lihat di NFP nanti malam akan dirilis jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita amati data yang ada dulu ya, bukan kita jadikan sebagai satu-satunya cara kita untuk membaca pasar, membaca berita di sana ya. Kita hanya informasi awal, nanti selanjutnya kita sesuaikan dengan real time di pasar. Kita sesuaikan nanti bagaimana di menit-menit terakhir, di candle-candle terakhir akan terbentuk, karena disitulah sentimen akan mulai muncul nanti. Perhatikan di previousnya, data sebelumnya di 223, kemudian diperkirakan akan turun menjadi 185. Tentu perubahan yang signifikan menuju ke arah yang lebih kecil. Artinya dolar berpotensi akan melemah di sana. Emas akan naik. Sementara di pengangguran, dari data lama 3,5% diperkirakan naik menjadi 3,6. Karena ini berhubungan dengan pengangguran, semakin besar pengangguran maka semakin ekonomi jadi tambah kacau. Sehingga sama-sama melemahkan US dollar. Tinggal nanti kita amati di menit-menit terakhir, di candle-candle terakhir seperti apa kita baca. Kalau masih sekarang terlalu jauh, ya bisa berpotensi dua-duanya, bahkan bisa terbentuk tren naik dan turun dulu. Nah, sebelum rilis news di 20.30, mungkin di awal kita juga bisa manfaatkan peluang kecilnya dulu ya, dengan melihat pergerakan-pergerakan yang ada sekarang. Tadi kita sampaikan ada potensi peluang bergerak naik. Kita bisa memanfaatkan dulu dengan menempatkan posisi kita di sana. Kita bisa memanfaatkan potensi buy dulu di sana dengan buy stopnya di 1918, atau kita lihat di mapping yang sudah kita buat ya. Untuk hari ini kita tempatkan buy stopnya ya. Buy stopnya karena ini cukup panjang sudah bergerak ya, kita coba naikkan dulu ya. Kita tempatkan di buy-nya di 1917. Kita tempatkan buy-nya di 1917.96. 1917.96. Nanti targetnya yang paling dekat kita tempatkan di 1920 berapa ini ya. Oke, kita tempatkan target kita di 1923 ya. Atau kisarannya sekitar 400 hingga 500. Nah, kita tempatkan targetnya di sini.
di 1923.26. Lanjut ke atas kita uji di range ya. Kita gunakan range yang pendek dulu untuk mengujinya. Ketika bergerak naik kita uji di area 1931, turunkan sedikit lah. Di 1930.62 untuk koreksinya, koreksi turun ya. Sekali lagi pemetaan ini nanti kita akan sesuaikan ketika tidak ada perubahan yang signifikan, maka 30 menit jelang news kita hapus semuanya, kita ikuti, kita buat yang terbarunya. Kemudian di sisi bawah kita manfaatkan untuk sell stopnya. Sell stopnya kita tempatkan di 1910. Kita tempatkan di 1910.01. Nanti kita targetkan di 1903 atau sekitar berapa ini, 600 sekian. Kita naikkan sedikit lah. Kita targetkan di sana untuk sell stopnya. Lanjut di sisi bawah sesuai dengan range kecil yang kita buat ya, kita gunakan yang range lebih kecil dulu sampai di ujungnya kita tempatkan limit di 1897. Nanti sambil kita lakukan penyesuaian di jelang news itu dirilis. Sama-sama nanti kita akan monitor di 20.30, maka jam 8 ya, jam 8 sudah harus kumpul semuanya atau masuk semuanya. Setelahnya kita akan fokus pengamatan di pergerakan-pergerakan jelang news dirilis. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini, sampai mendekati atau kita perkirakan masih akan bergerak naik turun sebelum news itu dirilis. Sampai ketemu di news nanti malam. Mudah-mudahan banyak peluang dan potensi yang bisa kita dapatkan dengan tingkat probabilitas yang lebih tinggi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.